Tetapi juga saya tidak menyangka juga bahwa gerakan saya ke masyarakat itu berdampak secara politis. Yang akhirnya masyarakat sangat mengharapkan bahwa estafet pembangunan Kabupaten Purwakarta itu dijalankan oleh saya waktu itu sebagai istri Kang Deddy Mulyadi, Bupati sebelumnya, gitu ya. Selamat siang sahabat Warta Kota Sampurasun. Saat ini saya sedang berada di wilayah Kabupaten Purwakarta. Saya sudah bersama Bupati Purwakarta, Ibu Ane atau yang biasa dipanggil Ambu. Ya. Selamat siang Ambu. Baik, selamat siang. Terima Sehat, kasih. Ambu? Alhamdulillah sampai hari ini sehat. Selamat datang di Purwakarta. Iya. Di Purwakarta emang ciri khasnya ya dari bangunannya, dari ornamen-ornamennya. Betul, punya arsitektur khas gitu. Kita punya gapura, namanya Gapura Indung Rahayu. Itu adalah gapura untuk doa bagi siapapun yang datang dan keluar dari Kabupaten Purwakarta. Gitu. Iya. Kalau informasi yang didapat ini kan ini menjadi suatu bupati perempuan ya di Alhamdulillah, Purwakarta gitu betul, kan. Betul. Kalau boleh tahu ceritanya sejak awal perjalanannya dari bangku pendidikan sampai akhirnya bangku kuliah sampai akhirnya menjadi Bupati Purwakarta seperti apa, dan memang Ambu sendiri kan merupakan istri dari Bupati Purwakarta sebelumnya Kang Deddy Mulyadi ya. Gitu. Itu seperti apa kisah perjalanan dari awal waktu di bangku sekolah? Baik, terima kasih. Mudah-mudahan cerita saya menjadi inspirasi bagi yang lainnya. Betul, alhamdulillah saya Ambu Ane, masyarakat Purwakarta memanggilnya seperti itu. Itu adalah Ambu, sebutan ibu untuk warga atau masyarakat Sunda ya. Nah, kemudian juga saya menjadi bupati perempuan pertama dalam sejarah pemerintahan Kabupaten Purwakarta. Mudah-mudahan ini akan menjadi kebanggaan dan juga menginspirasi bagi perempuan-perempuan yang lainnya. Jadi yang pertama adalah saya lahir di Kabupaten Cianjur. Kemudian saya juga bersekolah dari mulai jenjang dasar sampai SLTA itu di Cianjur. Kemudian saya ikut dengan om saya dan tante saya, atau saya panggil Uwa gitu ya. Uwa itu sebutan orang Sunda kepada omnya. Kebetulan Uwa saya waktu itu sedang menjabat Bupati Purwakarta. Almarhum Dr. Andes Bunyamin Dudi SH 2 periode dari tahun 1993 sampai 2003. Saya kemudian ikut dengan beliau dan tinggal di rumah dinas Bupati yang hari ini saya tempati. Dan alhamdulillah ternyata saya mendapatkan jodoh. Suami saya, Kang Deddy Mulyadi, waktu itu anggota DPRD Kabupaten Purwakarta. Dan kemudian saya menjadi pendamping beliau ketika menjadi wakil bupati satu periode, yaitu tahun 2003 sampai 2008. Dan kemudian jadi bupati 2 periode 2008 sampai 2018. Dari mendampingi beliau sebagai wakil bupati dan bupati, tentu banyak hal yang saya lakukan, terutama adalah interaksi saya dengan masyarakat Kabupaten Purwakarta. Karena waktu itu sebagai pendamping bupati, saya mempunyai tugas organisasi yang ex officio, otomatis sebagai istri bupati maupun yang memang dipilih secara musyawarah gitu kan. Banyak sekali organisasi yang saya pegang, tetapi lebih kepada organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial. Dan termasuk adalah organisasi keagamaan ya, pengajian waktu itu. Nah, interaksi saya dengan masyarakat begitu yang luas itu, akhirnya masyarakat mengenal sosok saya, mengenal Ambu Ane sebagai istri bupati waktu itu dan juga sebagai penggerak kegiatan organisasi kemasyarakatan. Tetapi juga saya tidak menyangka juga bahwa gerakan saya ke masyarakat itu berdampak secara politis. Yang akhirnya masyarakat sangat mengharapkan bahwa estafet pembangunan Kabupaten Purwakarta itu dijalankan oleh saya waktu itu sebagai istri Kang Deddy Mulyadi, Bupati sebelumnya, gitu ya. Nah, kepercayaan itu kemudian dikukuhkan dengan
perolehan suara saya yang memang paling banyak di antara calon-calon yang lainnya. Waktu itu berapa persen perolehan suara? 42% kalau tidak salah. Berarti waktu awal pas sebagai Bupati Purwakarta itu nggak ada terpikirkan atau seperti apa emang awal mulanya gitu niat untuk maju sebagai Bupati Purwakarta gitu? Iya, betul. Saya ibu rumah tangga dan saya juga tidak punya background sebagai politisi, sebagai aktivis, kecuali yang tadi organisasi yang ex officio sebagai pendamping suami saya. Saya tidak pernah sebelumnya aktif di organisasi mahasiswa atau apa gitu, nggak ada, nggak pernah saya. Jadi background saya betul-betul seorang ibu rumah tangga yang mendampingi tugas-tugas suami saya waktu itu. Kalau tidak tertarik, tidak juga, karena saya sudah tahu betul kegiatan aktivitas sebagai politisi itu dari suami saya ya, suami saya mengenal gitu. Cuman kalau kemudian niat ingin jadi bupati juga tidak pernah terbesit dalam benak saya gitu. Karena saya melihat waktu itu suami saya pun begitu bebannya sangat besar ya, gitu. Dia harus all out terjun memberikan pelayanan ke masyarakat on time, kapanpun masyarakat membutuhkan harus selalu hadir, gitu kan. Apa yang dibutuhkan, harapan-harapan masyarakat juga harus kemudian dipenuhi gitu. Nah bagi saya itu adalah bukan tugas yang mudah. Apalagi misalkan tadi saya juga punya tanggung jawab di ranah domestik. Saya juga biasa ngurus rumah, ngurus dapur, ngurus anak-anak saya, kemudian keluarga saya, orang tua saya gitu ya. Jadi tidak pernah terpikir, tetapi memang saya didorong oleh suami saya waktu itu. Dan sebetulnya sih kalau saya mau cerita, kok Kang Deddy Mulyadi memang tidak mempersiapkan kader. Sudah. Suami saya waktu itu dengan partainya mempersiapkan kader untuk meneruskan estafet pembangunan di Kabupaten Purwakarta. Ada wakil bupatinya waktu itu, Pak Dadan Koswara, itu sudah disiapkan. Sekdanya juga, Pak Haji Padil Karsoma juga sudah disiapkan. Dan beberapa kader partai yang memang sudah disiapkan. Tetapi dari beberapa survei yang dilakukan, elektabilitas saya ternyata masih jauh dibandingkan dengan kader-kader yang sudah disiapkan. Atas dasar itulah kemudian saya didorong untuk maju gitu ya. Dan alhamdulillah betul dalam perjalanan proses pilkada itu saya menjadi yang paling banyak kemudian perolehan suaranya. Kalau tantangan sendiri yang dihadapi waktu pas awal pencalonan itu seperti apa? Apalagi menjadi bupati perempuan pertama gitu kan di Purwakarta sendiri. Apa yang dirasakan tantangannya lah itu? Mungkin secara dilihat dari secara politis ya, karena memang baru pertama ada calon bupati perempuan di Kabupaten Purwakarta yang dipilih langsung oleh masyarakat. Mungkin beberapa kelompok masyarakat ini sepertinya ada juga yang belum bisa menerima gitu kan. Tetapi saya katakan bahwa saya punya niat baik, bahwa pembangunan di Purwakarta itu harus berkesinambungan. Saya punya tagline adalah melanjutkan Purwakarta Istimewa. Yang tagline yang pertama sebelumnya adalah Purwakarta Istimewa, saya lanjutkan. Nah kemudian terus saya sosialisasikan ke masyarakat tentang program-program saya gitu. Tantangannya berat dari beberapa pihak ya, tidak menghendaki dengan dasar-dasar misalkan mengambil aturan di keagamaan gitu kan. Nah kemudian itulah yang selalu menjadi benturan. Tapi pada akhirnya proses itu bisa dijalani dan justru hari ini alhamdulillah masyarakat bisa menerima saya, Ambu Ane, Bupati Perempuan pertama di Kabupaten Purwakarta. Untuk perbedaan sendiri kan ini Purwakarta Istimewa ya. Kalau dari yang suami ya, Kang Deddy Mulyadi itu programnya tagline itu kan Purwakarta Istimewa. Kalau dilanjutkan dengan yang periode Ibu dengan tagline yang sama gitu kan. Itu apa, ada yang perbedaan dari program tagline itu untuk mewujudkannya, apa kegiatan apa gitu? Sebetulnya untuk lebih
spesifik nggak ada, gitu kan, bahwa apa yang sudah dibangun di Purwakarta saya harus merawatnya, gitu. Tentu cara kepemimpinannya yang berbeda dan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat yang juga banyak mengalami perubahan. Tidak mungkin 5 tahun yang lalu atau 10 tahun yang lalu kemudian hal tersebut sesuai dengan kondisi hari ini. Maka penyesuaian itu perlu adanya selain daripada penyesuaian regulasi, yaitu penyesuaian daripada kebutuhan warga masyarakat Purwakarta. Tetapi tidak merubah tagline yaitu Purwakarta Istimewa, gitu kan. Purwakarta Istimewa itu mempunyai 3 prioritas pembangunan. Satu, pembangunan di bidang infrastruktur, seluruh infrastruktur kita, bangunan, kemudian yang lainnya dibuat itu harus mempunyai kekhasan sendiri, yaitu mengambil filosofi tentang kearifan lokal, kebudayaannya yaitu Sunda, Jawa Barat, dan Purwakarta. Yang kedua, selain infrastruktur, yaitu pelayanan publik khususnya di bidang pendidikan dan kesehatan. Nah, makanya kenapa di bidang kesehatan itu kita terus meningkatkan pelayanan kesehatan dari mulai infrastrukturnya maupun suprastrukturnya. Itu masyarakat harus dipermudah dalam mendapatkan akses pelayanan dasar kesehatan. Saya membuat saung ambu, gitu kan. Saung ambu ini adalah tempat pelayanan dasar kesehatan. Hari ini sudah dibangun kurang lebih 6 saung ambu di desa yang paling terpelosok di Kabupaten Purwakarta dan jauh daripada tempat pelayanan dasar seperti puskesmas. Di sana sudah stay, ada dokter, perawat, dan bidan yang siaga 24 jam untuk memberikan pelayanan dasar kesehatan ke warga tersebut. Jadi saung ambu itu adanya di desa-desa. Kalau puskesmas kan adanya di kecamatan. Nah, saung ambu ini adanya di desa-desa. Itulah mungkin beberapa inovasi yang kepemimpinan saya yang memang belum ada di suami saya. Untuk di bidang pendidikan, ini juga kita menyesuaikan dengan kebutuhan hari ini lebih kepada pendidikan vokasi. Karena kita ingin bahwa kemudian lulusannya, terutama yang di tingkatan SLTA itu harus siap untuk untuk bekerja lah gitu ya, untuk siap untuk bekerja. Maka pendidikan vokasi ini penting. Bagaimana kalau yang kemudian sudah lulus tapi tidak mempunyai keahlian? Maka melalui Dinas Pendidikan saya membangun tempat pelatihan yaitu Sukma. Sukma itu adalah sekolah untuk keterampilan masyarakat. Jadi yang terlambat silakan, nanti kita akan memberikan gratis cuma-cuma, memberikan pelatihan sehingga apa yang bakatnya dan kebutuhannya untuk dia bisa bekerja itu akan kita arahkan gitu ya. Jadi itu semacam, kalau dulu sih balai latihan kerja ya gitu. Walaupun hari ini ada, saya membuat inovasi yaitu Sukma, sekolah untuk keterampilan masyarakat. Nah, 3 prioritas pembangunan itu yang menjadi kan dasar tagline-nya Purwakarta Istimewa. Di samping program-program yang lain juga terus kita penuhi. Ambu, terkait gaya kepemimpinan dari kalau Kang Deddy Mulyadi kan dengan ciri khasnya ya, yang dengan belusukannya, dengan ngevlog, bahkan yang sekarang dia kayaknya lagi hobi tuh YouTuber. nyambangin ya, YouTuber nyambangin ke orang yang anak jalanan, warga miskin yang dibantu, ditolong, bahkan diberi pekerjaan sampai menjadi suatu gayanya beliau ya gitu. Kalau untuk Ambu sendiri ya seperti apa gaya kepemimpinan? Apakah ada wejangan atau mungkin ada hal yang disampaikan suami saat hendak memimpin Purwakarta gitu kan? Sebetulnya secara langsung suami saya tidak memberikan kalau bahasa ini mungkin tadi nasihat atau apa. Ya nasihat selalu untuk melakukan hati-hati, setiap melangkah mengambil kebijakan itu hati-hati. Tapi jelas gaya pemimpinan akan berbeda. Suami saya laki-laki, kayaknya laki-laki itu lebih berani gitu kan. Kemudian juga dia lebih lebih berani. Tapi kalau perempuan sepertinya semua perempuan akan sama. Itu perempuan itu sifatnya lebih hati-hati, lebih teliti gitu kan. Kemudian juga itulah yang menjadi hari ini gaya kepemimpinan saya juga berbeda. Itu dirasakan oleh seluruh OPD di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Purwakarta. Saya akan lebih hati-hati dalam setiap mengambil kebijakan apapun itu, gitu kan. Dari mulai regulasi harus jelas, sasaran harus jelas, gitu kan, harus rapi. Itu ibu-ibu kan senangnya beres-beres di rumah ya. Nah, itu pun berdampak terhadap kepemimpinan saya di Pemda.
Itu semua administrasi harus beres gitu kan, harus rapi, baru kemudian nanti saya akan mengambil kebijakan. Tentu jangan sampai langkah ini juga menghambat, apalagi yang pelayanan publik gitu. Dan alhamdulillah saya sudah mewujudkan, ini adalah kabupaten ketiga di Jawa Barat yang mempunyai MPP, Mall Pelayanan Publik. Jadi di Jawa Barat itu yang mempunyai mall pelayanan publik itu baru ada 3 kabupaten. Nah, Purwakarta salah satunya dari ketiga kabupaten, dari 27 kabupaten. Kita kemarin sudah diresmikan oleh Bapak Menteri Pan-RB, Pak Cahyokumolo, dan itu adalah itu bagian dari komitmen saya sebagai bupati yang dalam visi misi saya itu tercantum di sana, ya, bahwa akan dibuatkan MPP Mall Pelayanan Publik satu tempat untuk seluruh pelayanan yang dibutuhkan oleh masyarakat Kabupaten Purwakarta. Nah, gaya saya dengan suami saya agak berbeda. Suami saya memang karena tadi ya, mungkin kalau laki-laki itu lebih all out ya. Karena kan kalau laki-laki itu kalau di rumah nggak apa-apa lah, anak-anak ada ibunya gitu kan. Nah kalau hari ini saya nggak bisa juga, nggak apa-apa lah hari ini saya jadi bupatinya di rumah, nanti tetap ranah domestik itu menjadi tanggung jawab saya walaupun saya hari ini sebagai bupati. Nah, bagaimana supaya kemudian roda pemerintahan berjalan dengan baik, pelayanan kepada warga masyarakat juga tidak terkendala, masyarakat tidak kehilangan pemimpinnya di tengah-tengah mereka yang waktu zaman kepemimpinan suami saya itu betul-betul 24 jam gitu ya. Maka saya membuat sistem tadi, dari mulai fasilitas, akses harus dipermudah masyarakat gitu kan. Saya memimpin 1 tahun, seluruh desa itu sudah mempunyai ambulan desa. Di Kabupaten Purwakarta 183 desa mempunyai ambulan desa. Jadi ketika masyarakat membutuhkan pelayanan yang sakit ke rumah sakit itu, jelas itu akan dipermudah gitu kan. Nah kemudian tadi fasilitas-fasilitas dibuatkan, kemudian juga puskesmas ditingkatkan menjadi puskesmas rawat inap supaya yang kemudian jauh jaraknya tidak usah ke rumah sakit yang ada di rujukan di kabupaten, tetapi kalau ringan-ringan itu boleh yang dekat-dekat rumah di puskesmasnya gitu kan. Nah kemudian juga saya membagi atau mendelegasikan kewenangan sesuai dengan regulasi tentunya gitu kan. Saya ingin bahwa Purwakarta itu milik kita, bukan milik saya Ambu Ane. Tetapi Purwakarta itu adalah milik kita, rumah kita. Maka semua orang, apalagi para kepala OPD, itu mempunyai kewajiban untuk melaksanakan tugas-tugasnya atau tupoksinya, itu betul-betul gitu kan. Maka saya katakan, silahkan selama itu tidak bertentangan dengan regulasi, Anda boleh mengambil keputusan, khususnya adalah untuk kepentingan masyarakat, gitu, tanpa harus koordinasi dan tanpa harus izin bupati. Ya kalau dibutuhkan nanti setelah kegiatannya boleh lapor ke bupati. Gitu. Mungkin itu gaya yang tidak dilakukan oleh suami saya yang waktu itu mengambil seluruh kendali untuk seluruh kegiatan di Kabupaten Purwakarta. Perbedaannya. Ya begitulah sahabat Warta Kota, hasil bincang-bincang kami bersama Bupati Purwakarta Ambu Ane. Terima kasih Bu waktunya. Telah disambut, disiapkan waktu untuk bisa bertemu dengan Ambu gitu. Sahabat Warta Kota, demikian dalam episode kali ini bersama Bupati Purwakarta yang parasnya bisa dilihat. Parasnya bisa dilihat sendirilah gitu. Ya, cantik. Amin. Iya. Itu saja sahabat Warta Kota, kita pamit dari Purwakarta bersama tim Warta Kota Live. Terima kasih. Jangan lupa subscribe ya.